Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Kurniawan dengan NIM 24334128 dari kelas 2D. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video tugas akhir ujian praktek mengenai memandikan bayi dan perawatan tali pusar, yang mana ini merupakan tugas akhir mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Ibu Nurse Vivi Yuderna, Magister Keperawatan. Berikut videonya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Peran Naufal yang berdinas siang hari ini dari pukul 2 sampai pukul 7 sore nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara? Baik, Ibu Nurul. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir anak Ibu? Namanya Zuzi, 27 Juni 2020. Oke, sudah sesuai Ibu. Baik Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan memandikan anak Ibu serta perawatan tali pusar, yang mana tujuannya untuk menjaga kebersihan anak Ibu serta agar tali pusar anak Ibu tidak infeksi dan mempercepat proses pengeringan. Nah, untuk tindakannya akan saya lakukan selama 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, tadi Ibu memberikan ASI kepada anak Ibu pukul berapa tadi Ibu? Sekitar pukul 8. Oke, pukul 8. Berarti anak Ibu tidak lagi dalam keadaan kenyang ya Ibu? Yang mana nanti kan kalau kenyang nanti anak Ibu bisa muntah nanti Ibu. Dan itu tadi saya tanya Bu. Nah, baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Nah, baik, untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam memandikan bayi dan perawatan tali pusar, yang pertama ada Aquades, sabun dan sampo, dan korektor yang berisi kapas, comb, handuk, handscone, bengkok, dan dua termometer, yang mana termometer pertama untuk termometer untuk suhu badan bayi, yang kedua untuk termometer air, dan ada dua wadah yang berisi air hangat. Yang pertama, wadah pertama air hangat yang digunakan untuk membilas dengan sabun, dan wadah kedua untuk membilasnya. Nah, sebelum melakukan tindakan, yang pertama kita cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memakai handscone. Setelah selesai melakukan pemasangan handscone, selanjutnya kita mengukur suhu bayi menggunakan termometer. Yang mana tujuannya, kalau suhu bayi di atas normal, kita tidak boleh memandikannya. Nanti takutnya bayi demam. Setelah selesai kita melakukan cuci tangan pakai handscone dan pakai apron. Selanjutnya kita meletakkan handuk di atas perut bayi, yang mana tujuannya nanti agar air dari mandi diri bayi tadi itu tidak berceceran. Nah, Ibu, boleh Ibu letakkan bayinya ke sini, Ibu? Boleh Ibu? Izin ada. Nah, baik. Setelah kita selesai meletakkan bayi tersebut, selanjutnya kita mengecek suhu tubuh bayi. Izin ada. Kita tunggu selama 2-3 menit. Nah, setelah kita cek, kita dapatkan normal, berarti bayinya sudah boleh dimandikan. Nah, kalau untuk suhu tubuh bayi harus normal ya, tidak boleh di atas normal. Nanti takutnya bayinya demam. Nah, selanjutnya kita mengecek suhu air bayi, air mandinya. Oke. Nah, untuk suhu air memandikan bayi yaitu 37 derajat normalnya air hangat, supaya bayi nanti tidak terlalu menggigil begitu ya. Nah,
Setelah itu baru kita memulaikan proses pemandian bayi. Dimulai dari bagian mata bayi, di bagian wajah kepalanya. Kita buka kupluknya. Izin ya Dek. Nah, untuk bagian kepala untuk bagian daerah wajah kita tidak menggunakan sabun, nanti takutnya bayinya perih. Nah, kita menggunakan wastafel yang pertama. Izin Dek. Selanjutnya kita menggunakan wastafel yang kedua. Mami di mana? Bạn sữa là ngon rồi mà. Nếu mà anh chắc em không đặt lớp vào đó. Nah, setelah kita selesai membersihkan bagian mata, selanjutnya kita bagian dahi lagi. Menggunakan wastafel pertama. Kita mulai dari sisi sebelahnya, bagian dahi, bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, sampai ke belakang telinga. Selanjutnya sisi sebelahnya lagi, bagian dahi, bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, sampai ke belakang telinga. Selanjutnya kita menggunakan wastafel yang kedua. Bagian dahi, bawah mata, bawah hidung, bawah mulut, sampai belakang telinga. Bagian dahi, bawah mata, bawah hidung, bawah telinga, sampai telinga. Setelah itu kita lap wajah bayinya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian rambut bayi. Izin Adek. Yang pertama kita menggunakan wastafel yang pertama. Kita basahi. Selanjutnya kita beri sampo. Nah, selanjutnya kita menggunakan wastafel yang kedua untuk membilas sampo tadi. Nah, kita taruh lagi. Selanjutnya kita keringkan kepala bayi dengan menggunakan handuk. Nah, setelah kering, kita taruh bayi lagi ke sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian tubuh bayi. Kita buka hidungnya. Kita buka bajunya. Nah, selanjutnya kita mulai dari bagian leher. Dari bagian ekstremitas. Itu kita menggunakan wadah yang pertama, wastafel. Kita ambil air, kita bersihkan dari ujung jarinya sampai ke aksila. Begitu juga tangan sebelahnya. Nah, setelah itu kita berikan sabun. Kita bersihkan tangan sebelahnya juga. Nah, setelah kita memberikan sabun, selanjutnya masuk ke wastafel yang kedua. Kita untuk membersihkan sisa-sisa sabun tersebut. Nah, setelah selesai bagian tangan, selanjutnya kita masuk ke bagian leher, dada, perut, dan sampai kaki. Kita menggunakan wastafel yang pertama. Satu sisi dulu ya.
Selanjutnya kita gunakan sabun. Nah, selanjutnya kita menggunakan wastafel yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa sabun. Nah, setelah itu kita keringkan tubuh bayi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian punggung bayi. Kita menggunakan wastafel yang pertama. Di sini ada. Ini kita sangka, kan kepala bayi baru lahir kan masih belum bisa tegak sendiri. Jadi kita sangka dengan tangan kita. Selanjutnya kita beri sabun. Setelah itu kita menggunakan wastafel yang kedua. Nah, setelah selesai di bagian punggung, selanjutnya kita masuk ke bagian genitalia. Yang pertama, sebelum itu kita tutup dulu bagian atas bayi supaya bayi tidak kedinginan. Nah, untuk bagian genitalia kita mulai dari selang kanan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan menggunakan air. Selanjutnya menggunakan sabun. Nah, setelah itu kita menggunakan wastafel yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke daerah genitalia. Untuk bayi yang berjenis perempuan, kita mulai dari luar, dari labia mayora ke labia minora. Nah, kita menggunakan wastafel yang pertama, kita gunakan sabun. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan wastafel yang kedua. Nah, kalau untuk pada jenis kelamin cowok kan punya penis ya. Di bagian penis itu kita angkat ke atas. Jadi kita bersihkan bagian belakang. Ini bayi yang saya dapatkan tuh bayi yang berjenis perempuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bokongnya. Jadi kita menggunakan wastafel yang pertama juga. Kita ke belakangan bayinya. Di sini ada. Kita bersihkan bagian bokongnya sampai bersih. Nah, setelah itu apa lagi? Itu kita keringkan bayinya. Itu pusat. Kok bayi udah tutup dah? Tadi kan saya lupa nyampaikan. Nah, pada saat kita membukakan bedung bayi, sebelum itu kita cek dulu terlebih dahulu bagian anusnya. Jika bayi tersebut mengeluarkan pop atau feses, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan kapas. Nah, jika tidak ada, kita lanjut saja melakukan pemandian. Selanjutnya kita membersihkan perawatan tali pusar. Nah, kita ambil kapas di kasa, kita letakkan. Nah, setelah itu kita ambil aquades untuk membersihkannya. Nah, untuk pembersihannya kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan perawatan tali pusar, nah kalau untuk tali pusar ini kita menggunakan kapas di dalam kom yang berisi aquades, yang mana tujuannya untuk agar tali pusar tersebut tidak infeksi. Selanjutnya apa? Apa? Selanjutnya kita melakukan setelah kita selesai melakukan pemandian dan perawatan tali pusar, dan kita bedong lagi bayinya. Pada saat kita melakukan pemasangan bedong, untuk memasang popok bayi, yaitu kita pastikan di bawah tali pusar agar tidak terkena tali pusar. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman melakukan pemasangan popoknya jangan di atas pusar, di atas tali pusar, tapi di bawahnya.
Nah, sebelum kita melakukan pemasakan bedung tadi, sebelumnya kita cek dulu suhu bayi dengan menggunakan termometer, apakah naik atau tidak. Nanti baru kita laporkan ke ibunya. Nah, jika sudah normal, kita ambil bayinya, kita berikan ke ibunya lagi. Ini ibu, bayinya telah selesai saya melakukan pemandian sama perawatan tali pusar. Nah, tadi suhu bayinya normal ya ibu, sebelum saya melakukan tindakan dan sebagainya. Ini ibu bayinya. Nah, nanti ibu jika membutuhkan bantuan saya, ibu bisa memanggil saya ke nurse station. Nah, sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau gitu saya pamit dulu ya ibu. Terima kasih ibu. Nah, setelah kita selesai melakukan fase terminasi, selanjutnya kita membersihkan alat. Kita buka handphone. Baiklah, sekian video saya tentang memandikan bayi dan perawatan tali pusar. Semoga video saya ini bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.